wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja, perkenalkan, nama saya Rika Deswanti, Guru Sejarah Kebudayaan Islam di Min 3 Kota Medan. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 1 Kementerian Agama tahun 2023 Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi, NIM 211230777. Pada hari ini, Sabtu 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 6 materi Sejarah Perjuangan Sunan Ampel. Berikut video yang sudah saya laksanakan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wali Songo yang pertama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Masih ingat arti Wali Songo? Apa artinya? 9 wali. Kenapa dia Wali Songo? Kenapa bahasa Jawa? Ya, berdakwah di Jawa. Ya, lebih tepatnya dia berdakwah di Jawa. Bukan dia orang Jawa. Dia adalah orang dari keturunan Rasulullah, dari Arab sana atau dari Samarkand. Cuma dia menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Nah, sekarang siapa Wali Songo yang kedua? Sunan Ampel. Kenapa namanya Sunan Ampel? Pernah dengar Ampel Delta? Nama daerah di Surabaya, namanya Ampel Delta. Sunan Ampel menyebarkan agama Islam tepatnya di Ampel Delta. Itulah kenapa beliau disebut dengan Sunan Ampel. Ada itu nama aslinya? Oke, untuk lebih jelasnya, hari ini kita akan belajar tentang Sunan Ampel. Tujuan pembelajaran anak ibu hari ini adalah kalian bisa memahami atau menganalisis biografi Sunan Ampel. Oke. Anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran, ibu ingin mengetahui kemampuan kalian sejauh mana tentang Sunan Ampel. Ibu akan membagikan asesmen awal atau penilaian awal. Ini tidaklah sebagai nilai, itu hanya mengetes pengetahuan kalian saja. Jadi jawab sesuai dengan pengetahuan kalian. Nggak usah nengok buku, nggak apa-apa. Oke? Silakan dijawab, tulis namanya ya nak. Nggak usah lihat buku, jawab sesuai pengetahuan kalian saja tentang Sunan Ampel yang pernah dengar. Oke, silakan. Kasih waktu 5 menit ya. Oke, silakan buat nama, kasih waktu 5 menit. Jangan lupa tulis namanya. Udah? Oke. Oke, Presiden, silakan sini kumpul sama ibu.
Sapardo. Dalam perjalanannya ke Nusantara, sebelum sampai ke Jawa, beliau singgah di Palembang dan menetap di sana selama 3 tahun, sekaligus untuk menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Dalam dakwahnya tersebut, beliau berhasil mengislamkan Adipati Palembang bernama Arya Dharma. Setelah 3 tahun di Palembang, Sunan Ampel melanjutkan perjalanannya hingga berlaku di Tuban, atau ada yang mengatakan berlaku di Gresik. Setelah mendarat di Pulau Jawa, Sunan Ampel kemudian melanjutkan perjalanannya ke Trawulan yang merupakan pusat kerajaan Majapahit untuk menemui bibinya yang telah menjadi istri Raja Majapahit. Pada waktu itu, Raja Majapahit yang sudah ditinggal oleh Mahapati Gajah Mada dan Prabu Hajamuru telah mengalami kemunduran yang sangat drastis. Hal ini diakibatkan banyak adipati yang tidak loyal kepada keturunan Prabu Hayam, yaitu Prabu Brawijaya V. Pajak dan Putih tidak pernah sampai ke Majapahit, namun lebih sering dinikmati oleh adipati itu sendiri. Terlebih lagi, adanya kebiasaan buruk para bangsawan dan para pangeran yang suka berpesta, bermain judi, dan mabuk-mabukan. Raja Majapahit sangat sadar betul jika kebiasaan ini masih terus berlanjut, maka kerajaan akan menjadi lemah. Melihat hal tersebut, Bibi Sunan Ampel yang merupakan istri dari Raja Majapahit merasa khawatir dengan kondisi suaminya. Maka ia memberikan saran kepada suaminya bahwa ia mempunyai seorang keponakan yang ahli beridik dalam hal untuk mengatasi kemerosotan budi-pekerti yang bernama Raden Rahmat. Kedatangan Raden Rahmat atau Sunan Ampel disambut gembira oleh bibinya tentang Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya memintanya untuk menjadi rakyat jelata dan para bangsawan akan memiliki budi-pekerti yang mulia. Dan saat itu pula beliau menyanggupi permintaan dari Raja Majapahit tersebut. Setiap wali memiliki cara yang unik untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam di tanah Jawa, termasuk juga Sunan Ampel. Metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Ampel memang berbeda dengan wali yang lainnya. Metode dakwah dengan masyarakat kelas menengah bawah beliau lakukan dengan pembaharuan dan pendekatan. Sedangkan ketika menghadapi orang-orang yang tertib dan bekia, beliau menggunakan pendekatan intelektual dan penalaran logis. Beberapa wali lainnya rata-rata menggunakan metode dakwah dengan menggunakan pendekatan seni dan budaya sebagai media dakwahnya. Namun, Sunan Ampel lebih memilih menggunakan pendekatan intelektual dengan memberikan pemahaman wacana intelektual dan diskusi cerdas serta kritis yang dapat diterima oleh akal manusia. Pada dasarnya, seni budaya sebagai media dakwah alternatif memang tidak bisa untuk dibantah dan dilupakan. Karena sejarah juga membuktikan bahwa pendekatan kultur budaya yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo berhasil membuat ketertarikan tersendiri bagi masyarakat. Namun, pendekatan kultur budaya dinilai kurang relevan pada kalangan masyarakat menengah ke atas. Pendekatan intelektual untuk masyarakat kelas atas dinilai sangat relevan dengan menggunakan jalur yang ditempuh oleh Sunan Ampel dengan tetap independen dan konsisten dengan posisinya sebagai seorang ulama. Banyak orang tua yang khawatir saat anak mereka menghabiskan terlalu banyak. Sunan Ampel menikah dengan cucu dari Arya Lembusuro yang bernama Nyai Ageng Marila. Dari pernikahannya ini, beliau mempunyai putra dan putri, Maulana Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Raden Qasim atau Sunan Derajat, Siti Syariah atau Nyai Ageng Maloka, Siti Mutmainnah, dan Siti Hafsah. Sedangkan pernikahannya yang kedua yaitu dengan Dewi Kalona binti Ki Kumbang Kuning. Dari pernikahannya ini, beliau mempunyai putra putri, Dewi Mortasia yang kemudian menjadi istri Sunan Giri, Dewi Mortasimah yang kemudian menjadi istri Raden Patah, Raden Hasanuddin atau Sunan Momongan, Raden Jainal Abidin atau Sunan Demak, Pangeran Tumapel, dan Raden Fangki. Murid-murid Sunan Ampel diantaranya dari kalangan bangsawan dan rakyat jelata. Salah satu murid Sunan Ampel dari rakyat jelata yang paling terkenal adalah Mbah Soleh. Mbah Soleh merupakan dari sekian banyak murid Sunan Ampel yang paling disayangi dan merupakan salah seorang murid yang mempunyai karomah dan keistimewaan yang luar biasa. Mbah Soleh sendiri merupakan salah seorang kepala satu di Masjid Ampel pada
beliau sangat tekun dan semangat dalam membersihkan masjid, sehingga tidak ada satupun debu yang menempel di lantai masjid. Ketika Mbah Soleh wafat, beliau dimakamkan di dekat masjid. Namun ketika Mbah Soleh wafat, tidak ada satupun santri yang mampu membersihkan masjid dengan sangat bersih seperti halnya Mbah Soleh. Kemudian saat itu, Abu Camat mengumpulkan dari Sunan Ampel. Sunan Ampel berkata, apabila Mbah Soleh masih hidup, tentulah masjid ini menjadi bersih. Kemudian, mendadak Mbah Soleh berada di tempat pengimaman masjid sambil menyapu lantainya. Seluruh lantai pun menjadi bersih kembali, dan orang-orang pun terheran-heran Mbah Soleh hidup lagi. Beberapa bulan kemudian, Mbah Soleh wafat lagi, dan terulang kembali menentukan Sunan Ampel, dan Mbah Soleh hidup kembali. Beberapa bulan kemudian wafat lagi, dan hal tersebut berulang sampai 8 kali, sehingga makam Mbah Soleh ada sudah 2. Pada saat kuburan Mbah Soleh sudah ada 8, Sunan Ampel wafat, dan beberapa bulan kemudian Mbah Soleh wafat menyusul Sunan Ampel. Makam Sunan Ampel berdekatan dengan Mbah Soleh yang memiliki 9 makam. Setelah Syekh wafat, Sunan Ampel diangkat menjadi sesepuh Wali Songo atau sebagai mufti atau pimpinan tanah Jawa dalam bidang agama. Dengan diangkatnya Sunan Ampel sebagai sesepuh, maka para wali patut terhadap kata-kata beliau, sehingga aktivitas dakwah beliau tidak hanya di Surabaya saja, namun mencakup seluruh kawasan Jawa. Ketika Kesultanan Demak didirikan, Sunan Ampel memiliki peranan penting dalam lahirnya kerajaan Islam pertama di tanah Jawa ini. Beliaulah yang menunjuk muridnya Raden Patah, putra dari Raja Majapahit, Prabu Brawijaya II, untuk menjadi Sultan Demak pada tahun 1475 Masehi. Selain itu, Sunan Ampel juga turut berjasa dalam mendirikan Masjid Agung Demak dan hingga ini masih kokoh berdiri. Saat itu, Sunan Ampel dan Raden Patah mendapat bantuan dari Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, dan Sunan Gunung Jati dalam mendirikan Masjid Agung Demak. Jasa 4 wali itu kemudian diabadikan sebagai nama 4 pilar utama penyangga Masjid Agung Demak, yang pada dasarnya memang 4 pilar tersebut yang membangun adalah 4 wali tersebut. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel Surabaya. Sejarah tidaklah bisa diberi keadaannya dan tidak bisa untuk dilupakan. Dan kita sebagai penerus sejarah sudah sepatutnya untuk meneladani perjuangan beliau dalam menyebarluaskan ajaran agama Islam dengan cara yang hikmat dan baik tanpa adanya kekerasan lisan maupun fisik sebagaimana para pendahulu kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Sunan Ampel dan meninggikan derajat beliau. Amin. Demikianlah video pembelajaran tentang biografi Sunan Ampel. Siapa nama asli Sunan Ampel? Ya, Raden Rahmat. Oke, selanjutnya anak ibu, setelah kalian menonton video pembelajaran tentang Sunan Ampel, ibu akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Yang ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Tugas kalian ibu akan mengenal tahun berapa, menikah dengan siapa, nama ayahnya siapa, nama ibunya siapa, nama anaknya siapa, wafatnya kapan, dan dimakamkan di mana. Lebih lengkap, lebih bagus, lebih baik nilai. Nah, oke, silakan dimulai dari sekarang. Diskusikan sama temannya yang satu kelompok. Lihat bukunya, buku salam, buku salman. Sama juga akan membagikan media pembelajaran ini buat anak-anak ibu. Ini yang belum dapat siapa? Ini. Udah, sekarang buat nama kelompoknya. Pilih siapa ketua kelompoknya. Setiap kelompok memilih ketua kelompok. Pertama buat nama kelompok di atas. Pilih ketua kelompok. Lalu tuliskan anggota-anggotanya.
AC ya. Oke, ada dapat silsilah. Salam nih, salaman pulang kami ada yang lain. Semua kerjasama kasih tahu sama si yang keduanya siapa? Siapa? Yang maju dari siapa? Siapa? Ya, ada yang mau ditanya? Udah jelas? Jasmine, Jasmine cari. Bongsi, cari dulu yang sini. Tentang surat apel buka. Itu ada. Yang di buku salam ini juga lah, jangan didiam di buku salamnya. Cari. Jangan ada anggota yang nggak aktif. Semua bekerja ya nak. Zaidan, cari jawaban di buku salam tentang silsilah. Buat namanya siapa? Nama sunan apel, nama silsilah, nama panjangnya, lahirnya di mana, tahun berapa? Pokoknya semua yang terdapat tentang sunan apel. Apel ada di halaman 120. Oke, kalau di buku salam Sunan Ampel ada di halaman 129. Kalau di buku Salman Sunan Ampel ada di halaman halaman 129, di buku Salman halaman 7. Silakan berkelompok dari situ sama buku yang ibu kasih tadi. Di situ juga ada. Ayo, waktunya 15 menit.
Sunan Derajat dan Sunan Bonang.